Alhamdulillah, kita mulai saja nih karena waktu kita running. Sekali lagi, mohon rekan-rekan atau adik-adik siswa, kalau ada pertanyaan, nyeletuk saja saya, tidak apa-apa. Oke. Nah, beberapa referensi, ya mohon maaf, ini referensi kami kalau di universitas ini pakai bahasa Inggris semua gitu. Jadi belum ada sebenarnya diktat yang secara komprehensif memuat semua apa yang kita inginkan. Jadi kita menggunakan beberapa referensi dan bahkan jurnal internasional. Tidak lagi kita merujuk ke jurnal-jurnal nasional sebenarnya kalau di universitas ya, kita sudah ke sana. Saya tidak ingin mengatakan bahwa adik-adik siswa harus seperti ini, tetapi paling tidak kita mulai mungkin untuk upgrading tadi apa kepala juga sampaikan untuk meningkatkan pengetahuan. Mungkin ada baiknya kita mulai melirik ke textbook kan begitu ya. Oke, kita mulai dari hal yang general dulu. Maaf sebelumnya juga slide saya banyak dalam bahasa Inggris, Pak Wid, adik-adik siswa, karena sulit kadang-kadang itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan juga kita menyampaikannya di dalam bahasa Indonesia dan dipadukan dengan slide dalam bahasa Inggris biasanya. Istilah georesources itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah sumber daya bumi. Kita mengenal beberapa istilah, misalkan sumber daya alam, sumber daya bumi, begitu. Itu lebih khusus ke yang berkaitan langsung dengan kekayaan bumi kita dari sisi hubungannya dengan mineral dan batuan, ya, seperti itu. Ini masih terkait seperti itu. Itu yang disebut dengan sumber daya bumi, georesources. Gitu. Terbagi tiga secara umum, ada energy resources, kemudian ada mineral resources, dan yang ketiga adalah miscellaneous resources atau kategori lain-lain. Energy resources kita tahu ada petroleum ya, minyak dan gas bumi, kemudian batu bara yang banyak sekali di Kalimantan Timur di mana SMK ini berada, lalu uranium ya atau thorium dan sebagainya untuk bahan baku energi nuklir dan sebagainya, dan ada juga panas bumi. Itu kategori untuk sumber daya energi. Kemudian sumber daya mineral, tentu secara umum mineral berdasarkan Undang-Undang Minerba itu ada mineral logam dan non logam, dan bahkan ada juga dia pisahkan juga batuan. Di dalam upskilling ini memang saya tidak banyak berbicara batuan, karena sebenarnya batuan itu adalah satu benda yang tersusun oleh banyak mineral. Kita banyak merujuk ke mineral. Ada metal, atau lebih banyak disebutkan kita kenal istilahnya itu adalah mineral biji. Bukan biji ya, tapi pakai H, biji. Jadi mineral biji. Lalu non-metal atau non-metalliferous mineral, kita dalam bahasa textbook disebut dengan industrial minerals, mineral industri, seperti itu. Nah, perbedaannya ada mineral metal tentu itu logam, atau mineral biji itu logam. Kalau mineral non-metal bukan logam gitu, atau batuan itu juga kadang-kadang dimasukkan, tapi di dalam regulasi kita dipisahkan, nah, seperti itu. Nah, mengapa disebut industrial mineral? Padahal semua mineral, termasuk mineral biji, itu juga untuk kebutuhan industri. Mengapa kemudian tidak menyebutkan mineral logam sebagai mineral industri juga? Karena non-logam ini tidak membutuhkan proses pengolahan yang panjang, itu bisa dipakai atau digunakan untuk industri, untuk kebutuhan industri. Itu sebenarnya pengertian mengapa dia spesial menyebutkan industri mineral itu non-logam. Contoh, batu gamping ya, batuan, atau kalau kita mau lebih, ini kan mineral yang paling dominan kan kalsit ya, atau dolomit. Nah, itu untuk kebutuhan industri semen misalkan, dia tidak perlu harus ada ekstraksi dulu. Dia langsung di crushing, kemudian digabung atau dikombinasi dengan material lain,
seperti batu lempung, sedikit besi dan sebagainya, masuklah dia di dalam proses itu dan dalam waktu singkat sudah menjadi semen, gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian banyak para wanita, ya para siswi gitu menggunakan bedak gitu, atau obat sakit perut itu juga dari lempung. Ya, jadi prosesnya tidak perlu lama. Dari lempung ini ada memiliki daya serap yang tinggi, ya, absorption yang tinggi, maka zat-zat yang toksik di dalam usus kita itu bisa diserap oleh lempung gitu, sehingga banyak obat-obat di apotek itu untuk obat diare misalkan, ya, atau kosmetik itu dari lempung. Banyak sih sebenarnya yang bisa dipakai langsung gitu. Nah, lain-lain tentu ada sumber daya air, ada sumber daya geowisata, air ada dangkal, ada yang dalam, ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, typically sumber daya bumi ini adalah non-renewable. Non-renewable itu berarti bahwa time to origin is much longer than time to consume. Nah, apa artinya? Bahwa waktu pembentukannya itu jauh lebih panjang dari waktu yang kita butuhkan untuk menambangnya atau untuk mengkonsumsinya. Contoh, saya perlu menyampaikan berdasarkan banyak riset di berbagai negara dan di jurnal, kita membaca bahwa pembentukan endapan tembaga emas itu seperti di Papua, ya, atau di Sumbawa yang terkenal itu batu hijau misalkan, itu butuh waktu 80.000 tahun, atau dalam rata-rata di banyak textbook itu 100.000 tahun. Kebayang berapa lama tambang ataupun yang kita bisa konsumsi dari penggalian ini. Tambang yang lama itu mungkin bisa sampai hanya 100 tahun atau rata-rata 50 tahun, ya, seperti itu. Nah, kebayang bahwa 100.000 tahun dibandingkan dengan 50 tahun, it means that time to origin is much longer than time to consume. Nah, itu ya, adik-adik siswa, artinya non-renewable. Bukan berarti dia tidak membentuk lagi, tidak terbentuk lagi gitu. Di Jogja itu saya selalu memberikan contoh ke mahasiswa, ada Merapi di belakang kami itu sekitar 25 km atau 20 km, itu dari kampus UGM itu sedang membuat kemungkinan endapan porfiri namanya gitu, di bawah sana, 5 km di bawah sana dekat Muhammad Chambernya gitu. Tetapi kita harus menunggu 1 juta tahun yang akan datang untuk bisa dieksplorasi, dan kemudian kita dia membentuk itu selama 100.000 tahun, lalu kita juga untuk bisa sampai eksplorasi itu. Sekarang endapan yang termuda, endapan tembaga emas termuda di Indonesia itu sekitar 500.000 tahun di HUU sana di Sumbawa. Kalau Pak Superman Sumbawa Dompu. Kalau Pak Superman tahu di Dompu. Di Dompu itu, sama di Sape itu di Sape. Tapi ya, di Dompu itu Pak, umurnya itu yang paling muda di Indonesia saat sekarang. Paling muda itu Pak, sudah paling muda itu 500.000 tahun. Itu. Ya. Kalau di Jawa itu kan rata-rata sekitar 2,5 tahun, 2,5 juta tahun gitu. Ini udah paling muda itu di Dompu itu gitu. Nah, spend time atau time spend atau durasi pembentukannya itu bisa sampai 100.000 tahun. Lalu kita manusia tiba-tiba datang ke bumi ini menambang itu hanya butuh waktu selesainya itu 50 tahun lah selesai gitu. Makanya ini kita harus dalam kaidah ini, mengapa kemudian pemerintah mencanangkan program misalnya konservasi mineral misalkan. Kemudian sekarang optimalisasi penggunaan mineral itu kita dan kenal hilirisasi gitu kan. Ya, jadi downstreaming. Ya, itu semua program untuk bisa karena kita sadar bahwa kita mineral ini sangat cepat habis begitu. Saya ada kekhawatiran Bapak Ibu guru dan rekan-rekan siswa,
nikel. Nikel ini kita nomor 1 dunia, ya, nomor 1 dunia dari sisi sumber daya dan produksi. Nikel laterit namanya, yang ada banyak di Sulawesi, kemudian di Halmahera dan juga sebagian di Papua dan di Kalimantan Timur, seperti di sekitar Sebuku maupun mungkin Meratus ya. Nah, harusnya kita sudah hilirisasi, tetapi sekarang kita tahu bahwa penggunaan nikel yang paling utama sekarang ada untuk electrical vehicle, baterai. Jadi baterai kendaraan elektrik. Nah, tetapi coba lihat sekarang bagaimana production rate yang dilakukan itu sangat tinggi, dan kita khawatir sebelum industri electrical vehicle kita itu betul-betul ada di wujudnya di Indonesia, tapi bahan bakunya udah habis. Itu bisa terjadi. Dan itu saya sering sampaikan, kalau kita menghitung ketahanan sumber daya dan cadangan kita, yang cadangan yang kadarnya tinggi sekarang itu hanya kurang dari 10 tahun. Ya, jadi ini kok ceritanya. Jadi saya bisa cerita banyak tanpa slide sebenarnya, tapi ini kan tidak bagus kalau untuk siswa ya. Jadi saya geser aja dulu. Baik. Jadi kebutuhan manusia per tahun ya dalam kilogram. Kita lihat ini stone itu batu. Jadi gini, stone kalau kita lihat itu adalah batu. Kalau rock itu batuan. Nah itu ya, bedanya di situ. Kalau kita mau melempar anjing itu pakai batu namanya, bukan pakai batuan gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang bahagalian, itu kita batuan, rock gitu. Ya. Nah ada sand and gravel, semen, clay, dan ini kemudian yang non logam di atasnya memang paling banyak dibutuhkan. Lalu logam itu sedikit, relatif sedikit. Nah, lalu energi itu memang paling banyak dibutuhkan manusia. Coba bayangkan kalau listrik mati saja udah kita ribut kan. 1 jam aja gitu, kulkas katanya mati, para ibu-ibu ngamuk-ngamuk tuh karena kulkasnya mencair gitu dan seterusnya ya, seperti itu. Ini cepat aja. Oke. What does mineral mean? Mineral is a naturally occurring crystalline solid of specific chemical composition, structural arrangement, and of component atom and physical properties. Adalah barang yang terjadi secara alami, wujudnya dalam kristal ya, dengan komposisi kimia tertentu, sifat fisik tertentu ya dalam bentuk atom. Nah, ketika apakah es itu sebuah mineral kemudian menjadi dari air kemudian bukan ya, karena dia beberapa hal tidak dimiliki oleh sifat ini gitu ya, misalnya atomiknya dan sebagainya, seperti itu ya. Lalu secara praktis penggunaannya, mineral itu ada building material, tadi ada industrial mineral untuk non logam, lalu ada fuel, mineral fuel. Itu mineral fuel ini untuk energi, tetapi di beberapa saya highlight warna merah ini, kalau kita lihat dari sisi definisi tadi itu tidak termasuk harusnya. Tapi nuklir energi itu uranium dan thorium yang banyak di Bangka Belitung sekarang diidentifikasi sebagai mineral yang sangat berharga ke depan, itu disebut nuclear fuel atau energy fuel gitu. Ya begitu kira-kira adik-adik siswa ya. Saya lebih mention adik-adik siswa ini ya. Kalau guru kelihatannya sudah sangat menguasai materi yang saya sampaikan. Lalu apa definisi dari metallic mineral resources are used to extract metals, adalah sumber daya mineral yang untuk mengekstrak logam gitu. Nah sekarang apa makna dari biji? Biji ya, bukan biji. Kalau biji itu biji kedelai, tapi kalau biji itu ore dalam bahasa Inggrisnya. Intinya adalah biji ini adalah satu kesatuan, di situ ada mineral biji, ada mineral non biji atau mineral pengotor gitu. Jadi ada gabung. Makanya kalau penambangan misalnya di Murung Raya ya, dari Kalimantan Tengah itu ada penambangan emas gitu. Maka di situ dikatakan berapa sih sumber daya atau cadangan yang dimiliki oleh IKM, Indomuro Kencana namanya perusahaannya, atau sekarang diambil alih oleh Gajah, grup Rajawali Group ya, sorry.
Katakanlah dia memiliki cadangan 100 juta ton. Nah, apa maknanya? Itu adalah 100 juta ton biji. Di dalamnya masih campur aduk. Ada mineral yang berharganya, ada mineral tidak berharganya. Ya, seperti itu kira-kira maknanya. Ya. Jadi di dalam biji itu ada mineral biji, ada mineral non biji yang kita sebut dengan geng mineral. Mungkin sering mendengar juga itu gitu, geng mineral. Oke, dari sisi khusus metallic mineral, kita pembagiannya ada besi dan steel alloy, manganis, kromium, vanadium dan seterusnya. Kemudian ada logam-logam ringan. Nah, itu logam ringan di Kalimantan Barat itu ada aluminium, ya, ada magnesium dan titanium. Ini sangat dibutuhkan untuk industri-industri pesawat terbang, atau misalnya titanium banyak dibutuhkan untuk pembuatan casing HP dan sebagainya itu termasuk light metal. Logam dasar ini biasanya dipakai untuk kebutuhan campuran, misalnya copper, lead, timbal, zinc dan sebagainya. Logam berharga konotasinya adalah logam-logam yang dipakai untuk kebutuhan aksesori, ya. Jadi biasanya para ibu-ibu atau para perjaka yang mau melamar calon istrinya itu, ya. Jadi pakai mahar atau pakai engagement itu, ya, pakai emas kan begitu, atau platina, atau pakai platinum atau pakai perak. Biasanya tidak memakai saya mau kasih kamu seng gitu, enggak lah, ya kan, langsung ditolak kan. Nah, itu pengertian dari precious metal, ya, logam berharga. Fuel metal tadi sudah saya jelasin. Nah, jadi itu beberapa istilah mungkin kita skip aja. Oke, itu beberapa pengertian. Ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan siswa? Saya biasanya seperti itu sih, menawarkan ke mahasiswa. Saya beberapa segmen itu saya beri kesempatan. Ada pertanyaan kira-kira? Basic konsep. Ada? Baik, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terlebih dahulu? Jika ada, kami persilakan. 1, 2, 3, tidak ada. Baik, saya lanjut. Ya, kita menggunakan waktu efektif, tidak bisa berlama-lama. Langsung, ya, saya di-interrupt, nggak apa-apa, seperti saya bilang. Oke, ini saya kira sudah disampaikan oleh guru-guru. Saya yakin sekali bahwa intinya adalah dunia kita itu terdiri paling tidak sekarang untuk current condition itu paling tidak adalah major plate tectonic itu tectonic plate-nya itu sekitar 8 atau 9, ya, seperti ini. Jadi ada yang lempeng benua itu seperti Eurasia. Eurasia itu gabungan Eropa dan Asia, ya. Jadi Eropa di sekitar sini, kemudian Asia termasuk Rusia, lalu ini Kamkaca dan Jepang, Filipina, Indonesia, ya, di sini Thailand, Malaysia, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian ada Amerika Utara, kemudian Amerika Selatan, ya. Utara ada Amerika Serikat dan Kanada, selatan ini banyak Chili, Brasil, dan sebagainya. Lalu Australia dan kemudian Afrika dan seterusnya. Dan ada dibagi dua secara umum, ada kerak samudera dan kerak benua, dan yang saling bergerak satu sama lain. Paling tidak ada 4 macam pergerakan. Ada yang saling mendekat, tabrakan, ya. Ada yang saling menjauh, itu ada yang rifting, ada yang berpapasan, ya kan. Yang mendekat, saling mendekat, ada benua dan samudra benua, kemudian ada benua-benua, ya, seperti misalnya Himalaya itu kan benua-benua, ya, sehingga setiap hari itu bertambah tinggi gitu. Lalu Indonesia yang paling banyak di sini Pacific Rim, ini yang antara benua dengan ocean, samudra, ya, seperti itu, termasuk Indonesia, ya. Ini dari selatan Samudra Hindia, lempeng, kemudian menunjam ke arah utara untuk Eurasia. Jadi ini ada, walaupun ada laut, tetapi bukan kerak laut ini, kerak samudra, tetapi ini bagian dari Eurasia. Masih ini, ya, masih sifatnya itu adalah benua.
Oke, kalau kita perhatikan secara khusus di apa namanya pertemuan antara samudra dan dengan samudra ini akan samudra dan samudra ini ya yang arsir miring ini, maka akan kita sebut itu adalah oceanic arc atau kadang disebut dengan island arc, busur kepulauan. Busur kepulauan itu adalah busur kecil ini menjadi pulau akibat tabrakan ini. Ya, tetapi kalau yang ini itu adalah laut samudra dengan benua. Jadi yang ini yang tebal ini adalah benua. Kayak tadi contohnya Eurasia dan sebagainya. Tapi untuk Indonesia seperti Sumbawa barangkali ya Pak Suparme itu adalah ini, setting ini kemungkinannya. Kita adalah benua-benua, samudra-samudra gitu. Sehingga Pulau Sumbawa terbentuk ini sebenarnya adalah tabrakan dari sini, lempeng samudra-samudra gitu. Ya itu luar biasa. Proses ini berlangsung sangat lama, ya bisa terjadi di ratusan juta tahun gitu. Jadi manusia seperti saya selalu sampaikan bahwa manusia itu kan diciptakan baru-baru saja. Ya manusia ya, bahkan manusia pertama pun disinyalir walaupun Adam kita tidak tahu ya, yang muslim ya, yang non itu tidak ada kepastian kapan Adam diciptakan, tapi kemungkinannya kurang dari 1 juta tahun. Ya, kalau kita lihat Rasulullah aja kan berhijrah itu katakanlah kan 1406 tahun yang lalu gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau dari sisi kalau kita berbicara dengan umur geologi. Dari Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa ini menciptakan bumi dulu, disiapkan sedemikian rupa dulu gitu. Makanya kita kenal pada zaman Jura itu kapur kita tahu sekitar 200 juta tahun atau 250 juta tahun lalu itu ada dinosaurus. Di situ belum ada manusia. Tapi kalau Anda menonton film Jurassic Park, ada manusia di situ. Nah, itu manusia akal anu aja itu, mengada-ngada itu. Tidak benar sebenarnya. Nah, baru kemudian ini dilenyapkan oleh Allah itu satu persatu makhluk-makhluk yang besar-besar itu, lalu pada akhirnya pada zaman kuarter ini Allah menyiapkan sedemikian rupa ada pohon-pohonan, kemudian ada hewan-hewan yang bisa dikonsumsi oleh manusia, ada yang tidak. Ya walaupun masih ada hewan yang besar seperti komodo ataupun seperti gajah gitu, tetapi manusia masih bisa survive ya untuk hidup gitu. Nah sehingga sampailah kita saat sekarang. Jadi tidak ada artinya waktu manusia diciptakan dengan penciptaan Allah dengan bumi kita. Umur bumi 4,6 miliar tahun. Ya, miliar bukan juta. Ya, 4.600 juta tahun yang lalu bumi kita diciptakan gitu. Saya tidak tahu, kadang kita semua tidak tahu kapan bumi kemudian dilenyapkan oleh Allah yang disebut dengan kiamat itu. Tidak tahu kita. Apakah 1 juta tahun yang akan datang masih ada seperti saya sampaikan di belakang kampus UGM itu ada Merapi yang dia akan ekspor menjadi tambang tembaga emas. Who knows? Ya, kita tidak tahu. Ya, tidak ada yang bisa mengklaim itu karena hanya diberitakan dalam Al-Quran ciri-cirinya saja gitu. Tapi tidak ada yang bisa memastikan. Nah, itulah kita kira hubungan sedikit. Oke. Hubungan tektonik ini. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, langsung saja. Ya. Di dalam gambar itu kan Pak terdapat simbol extensional fault, yaitu garis putus-putus, dan juga ada garis tebal. Nah, dari dua garis tersebut, yang manakah dari kedua struktur tersebut yang lebih dominan menjadi jalan raya untuk fluida emas untuk naik ke kerak bumi, Pak? Very good question. Saya nggak bisa melihat siapa yang bertanya, maaf, karena saya melihat slide saya ini. Ini kelemahannya Microsoft Team ini. Sorry, siapa tadi? Dinda, Bro. Oh, Dinda. Sorry. Dinda, Pak. Berikutnya nanti sebutkan nama ya, rekan-rekan, karena saya nggak bisa melihat ini. Saya melihat di slide ini. Baik. Pertanyaan yang bagus dari Dinda, bahwa di sini ada legenda bahwa extensional fault kalau kita lihat ada di sini extensional fault itu. Kemudian ada compressional fault atau thrust. Jadi compressional fault itu karena sesar yang berpapasan seperti patahan Sumatera, Semangko itu berpapasan tuh.
Lalu ada namanya thrust, itu adalah patahan naik atau sesar naik gitu. Nah di sini kira-kira gambar yang ini. Oke, sekarang pertanyaan yang mana yang paling favorable untuk pembentukan? Ini pertanyaan bagus banget, berarti kan sudah memahami bagaimana kaitan struktur dengan pembentukan endapan mineral. Ini saya berbangga dengan pertanyaan ini. Nah, ini dua-duanya bisa, Dinda. Jadi, tapi nanti akan membentuk tipe endapan yang berbeda, gitu. Satu, kalau dia ekstensional, dia itu kan, kalau ekstensional itu, ini di video saya, ini saya kelihatan nggak muka saya di video di layar? Kelihatan nggak? Oh, oke. Saya tidak tahu saya terlihat atau tidak, tapi kelihatan berarti. Ini tangan saya kelihatan juga ya, gerakan-gerakan saya. Oke. Kalau extension berarti itu strukturnya dia ini ketarik gitu, ya, ketarik. Artinya ada bukaan. Nah, ini kalau kita lihat rekan-rekan semua, berarti ini ketarik ke sana, ketarik ke sana. Makanya ada graben, istilahnya. Nah, di sini kalau bukaan, maka sangat bagus sekali untuk pembentukan namanya endapan epitermal. Apakah istilah ini pernah diberikan oleh Pak Wid, rekan-rekan siswa, atau Pak Hamrian, Bu Hemriani, atau siapa? Bu Ramla. Bu Ramla ya, betul. Bu Ramla, apakah sudah memberikan istilah epitermal ke siswanya? Kebetulan Pak Prof, saya nggak ngajar bahan galian ini, yang Bu Hamrian yang ngajar. Saya teknik eksplorasi. Kebalik kemarin Pak Widodo ini. Oke, ya, baik. Oke lah ya. Kalau begitu saya jelasin. Epitermal, kalau dulu di bahasa apa namanya di pelajaran biologi ada epidermis, berarti kulit bagian luar kan. Nah, itu epitermal adalah endapan yang terbentuk dari larutan panas tadi, hydrothermal fluid, bagian luar daripada shallow level itu epitermal. Dan itu setting tektoniknya bisa di 3 setting, yaitu back up extension, kemudian continental arc, atau ini samudra dan benua, dan ini juga ada. Di sini ada fase extension juga. Jadi ini akan cenderung membentuk endapan epitermal. Jadi typically endapan epitermal memang tidak terlalu besar dibandingkan daripada kondisi dia kompresional. Jadi kalau kita lihat di sini pada kompresional ini kebayang ya, kalau ini saya tidak bisa mencoret-coret kalau di ini ya, nggak tahu saya gimana caranya. Nah, ini adalah menabrak ke sana, di sini menabrak ke sana, maka di bagian depan ini biasanya yang mengalami tekanan yang tinggi, tekanan. Ya, jadi tekanan ya, pressure. Maka akan membentuk di sini batuan metamorf di sini. Jadi kalau batuan metamorf itu di sini ya, pembentukannya metamorf regional ya. Kalau kontak kan jelas ya, itu intrusi ya, tapi di sini. Nah, di sini membentuk endapan yang disebut dengan, kebetulan ada di slide ini, orogenic gold deposit. Catat. Ya, endapan emas orogenik. Ini umumnya besar, ini besar-besar. Karena struktur patahannya itu bisa menembus sampai ke bawah. Ini terlihat, ini menembus. Jadi namanya crust level structure. Jadi struktur yang memotong sampai kerak bumi gitu. Dan itu sepanjang itu, tanda-tanda bintang ini adalah endapan emas. Dan ini kita jarang menemukan di Indonesia, ada beberapa yang teridentifikasi, tetapi walaupun masih debatable, ya, tapi masih ada. Tapi yang banyak itu di daerah-daerah benua yang pasif seperti Afrika, Rusia, kemudian India, kemudian kemungkinan sekarang Arab Saudi, Pak Wid, Pak Ustadz Wid itu lagi mengembangkan mineralnya. Kalau selama ini Arab Saudi itu Saudi Arabia benar ya, Saudi Arabia, Prof. Saudi Arabia itu atau negara Jazirah Arab itu
dia fokus ke minyak kan selama ini, ya, minyak. Jadi dia memang penghasil minyak terbesar di dunia. Tetapi sekarang mereka mulai beberapa tahun terakhir ini, mungkin paling tidak 10 tahun terakhir ini, mulai giat melakukan eksplorasi khususnya emas. Kalau Pak Haji Superman itu kalau berjalan dari Jeddah ke Mekah atau ke Madinah itu ya ke Mekah ya, itu kita akan melalui di sisi kiri kita itu di bis itu kan banyak gunung-gunung kan Pak Haji, ya kan? Iya, siap, betul. Nah, sepanjang Laut Merah ya, kalau nggak salah ini ya, termasuk Laut Merah ya, Iya. sebelah kirinya. Nah, itu adalah gunung-gunung yang terbentuk pada daerah akresi tadi itu, sehingga di situ mereka sekarang melakukan eksplorasi endapan emas orogenik. Oh, Masya Allah. Ini ada kedengaran nggak ada pengganggu di belakang saya? Cucu. Bentar. Ini masih putra saya, Pak. Oke. Oh, Masya Allah. Inai. Do abina do umar do arah Jawa tuh dombo tuh. Do Palembang, Pak. Allah Akbar. Bahaya nih. Kita skip dulu bahasa Bima kayaknya nih Pak Suparman. Bentar. Saya dulu TV-nya sebentar. Ini nggak ada orang kayaknya di atas. Inilah kalau resikonya bekerja di rumah, Pak. Bentar. Lanjut, Prof. Oke, kita lanjut ya ini. Rekan-rekan, sorry ini tadi ada iklan sebentar. Baik, kembali dari pertanyaannya Dinda, jadi dua-duanya bisa menjadi namanya channel way atau pathway dalam bahasa textbooknya itu untuk menaiknya larutan hidrothermal harus ada itu. Tapi relatif bahwa yang paling bagus untuk membentuk endapan emas yang besar itu umumnya di yang extensional ini, yang kompresional ini gitu ya, karena dia bisanya dalam, panjang gitu. Jadi ada namanya kompresional dan transpresional, jadi ada yang bergeser jauh, itu sepanjang itu bisa membentuk endapan emas yang besar ya, seperti itu kira-kira ya. Kita lanjut. Nah, ini Indonesia. Bagaimana dengan setting Indonesia? Saya kira kita tahu bersama seperti ini banyak sekali ya. Ada yang umurnya tersier ya, kemudian ada yang umur lebih tua seperti di Meratus. Sekarang Meratus menjadi tempat yang cukup favorit untuk eksplorasi emas, Pak Wid. Ini. Jadi di warna hijau ini di Kalimantan bagian selatan ya, umumnya ya, Kalimantan Selatan. Ya, ini grup Gajah Tunggal ini dan beberapa perusahaan lain itu melakukan eksplorasi emas orogenik di oviolit. Jadi kebayang dulu oviolit itu kan kerak samudra yang terangkat ya, itu hanya bisa menghasilkan nikel seperti itu. Tetapi ternyata di beberapa kasus sekarang di dunia itu bisa juga menjadi host untuk mendapatkan emas. Saya pernah mereview paper di jurnal internasional yang ditulis oleh peneliti Filipina itu di Filipina ini ada beberapa ofiolitnya itu juga penghasil nikel juga dia selain Indonesia juga Filipina ya. Itu di ofiolitnya itu ada endapan emas itu. Jadi menarik. Kemungkinan bisa jadi di Sulawesi juga ada ya. Dan sudah terbukti di Meratus ini gitu, dan mungkin di Irian Jaya juga ada ya, juga oviolit itu ya, Cyclops oviolite seperti itu. Jadi ini warna coklat ini menjadi tempat sangat favorit untuk mendapatkan berbagai macam
endapan mineral, ya, termasuk yang warna biru di sentral Kalimantan tentunya. Tapi yang paling fertile, paling subur dalam pembentukan endapan mineral itu yang pertama adalah Papua. Ya, kemudian ini sebenarnya memotong ke sana coklatnya, cuma ini negara lain, dia tidak gambar ya. Nah, kemudian kedua adalah yang Sunda Banda ini. Lalu yang ketiga Sulawesi bagian utara sampai ke Sangitta Laut. Lalu kemudian Kalimantan dan kemudian ini Halmahera, ya, seperti itu. Jadi Indonesia cukup kaya, ya, itu benar, ya, itu benar. Hanya saja kita pada kesempatan ini tidak mendiskusikan apakah kekayaan itu kemudian ada korelasi positif dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini masalah lain, artinya masalah tata kelola sebenarnya. Tapi kita mungkin membatasi diskusinya di sisi geologi pertambangan dulu. Prof. Oke, ya. Prof, ya. Nyela sebentar, Prof. Sebelum ya, kejauhan. Ya. Yang sebelumnya, Prof, yang sebelumnya. Slide sebelumnya. Ya. Baik. Ini. Yang meratus. Oh ya, ini meratus. Ya, ini kan menarik, Prof, sebenarnya meratus itu ya. Nah, kita kan baru kuliah lapangan 1, Prof, di meratus kemarin. Oh ya. Jadi itu memang perdana, kuliah lapangan 1 di geologi pertambangan SMK 1 yang sebelumnya memang kita nggak pernah. Nah, menurut Profesor nih, seberapa penting Prof kita memang mesti ke situ ya, ke meratus ya? Yang selama ini kan juga kita ada yang dibayar, kemudian di Karangsambung dan seterusnya. Mungkin gitu, Prof. Iya. Jadi saya kira kalau accessible-nya itu lebih mudah, dan ini sebenarnya nilai saintifiknya sih juga tidak kalah menarik, Pak Wid, gitu. Ya kan? Di sini kita lihat memang ini kan meratus ini kan lebih didefinisikan sebagai oviolit yang terangkat begitu. Tapi kalau kelebihannya Bayat, kemudian Karangsambung itu kan itu pada daerah, kalau kita lihat tadi itu pada daerah daerah akresinya. Jadi kalau saya kembalikan dulu ke sini, nih di sini. Jadi pada saat subduksi ini itu kalau Bayat ataupun Karangsambung kan di sini, gitu. Nah, kursor saya kelihatan enggak? Kelihatan dikit. Kursor saya gerak-gerak gitu. Kelihatan sih. Cuma putih karena ya, gambarnya putih. Oh, gambarnya putih ya. Jadi di sini atau di sini dia kan. Tetapi kalau kita berbicara oviolit kan yang ini ya. Jadi ini yang terangkat ke atas gitu, terangkat ke permukaan. Jadi dia penunjaman, tapi somehow dia kemudian naik ke atas, abduction gitu. Nah, dari sisi saintifik sampai oviolit itu sangat menarik di sana. Lalu untuk belajar tentang olisostrom, melans, ya, batuan-batuan yang hasil tumbukan di sini campur aduk di bagian di sini pertemuan dua ini. Nah, itulah mengapa kemudian Bayat, kemudian Karangsambung, kemudian juga di Jawa Barat itu di Banten, lupa namanya tuh, itu menjadi sangat penting, Pak. Tapi kalau dari sisi pembentukan mineralisasi, oviolit ini menjadi sumber pembentukan nikel, kemudian pembentukan besi laterit, dan juga sekarang itu menjadi menarik, bisa menjadi sumber dari magnesit misalkan, ya, lalu juga emas tadi. Jadi emas sekarang sudah terbukti di Meratus ini sedang intensif dilakukan eksplorasi emas, dan itu menjadi arti penting untuk kuliah lapangan, Pak Wid, gitu. Jadi tinggal diramu sedemikian rupa jalur-jalur pentingnya yang bisa mengcover hal-hal yang penting tadi, gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Ya, jadi alhasil
di Indonesia akan terbentuk banyak sekali endapan yang major seperti yang kita kenal sekarang di berbagai jalur tektonik tadi. Di sini kita lihat di Jawa memang sejauh ini yang cukup banyak, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Ada yang sekarang salah satu endapan kelas dunia seperti di Tumpang Pitu, ya, high sulfidation epithermal, kemudian porfiri, kemudian Sumbawa. Saya kira kita Pak Haji Suparman ini kita cukup berbangga sebenarnya di pulau kecil Sumbawa ini sejauh ini bisa menghost paling tidak 3 endapan kelas dunia seperti batu hijau, lalu ada dodo elang, kemudian sekarang hu'u, dan tidak menutup kemungkinan menemukan endapan-endapan yang baru seperti itu. Dan sekarang banyak sekali putra-putri NTB yang belajar tentang geologi maupun pertambangan, nah, seperti itu. Tapi pertanyaannya berikutnya tadi itu yang perlu kita memang cermati adalah bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita, ya, masyarakat kita, atau paling tidak di lingkar tambang. Ini yang paling menjadi concern utama pemerintah maupun kita semua tentunya. Oke, itu. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi endapan biji itu macam-macam, dan ini mungkin menjadi biasa saya merujuk pada klasifikasi yang ini untuk bisa menjelaskan ke mahasiswa gitu. Pertama adalah endapan biji yang terkait dengan proses magmatik hidrotermal pada batuan vulkanik gitu, atau batuan beku, ya, seperti itu. Ya, nanti ada mineralisasi yang langsung dari hasil kristalisasi dari magma, atau kita sebut dengan magmatic liquid deposit, ya. Kemudian juga ada intrusi dalam seperti pegmatit gitu. Lalu ada endapan-endapan yang tadi misalnya ditanyakan oleh Dinda itu yang terkait dengan hidrotermal. Jadi pada setting vulkanik gitu. Jadi misalkan kita kenal istilah VMS, Vulcanogenic Massive Sulfide, ada kita kenal skarn type, kemudian ada porfiri yang ada di batu hijau Sumbawa atau di HUU, itu termasuk kategori ini, dan termasuk epithermal ini, ya, banyak sekali, ya. Nah, saya tidak tahu teman-teman siswa apakah sudah mulai familiar dengan istilah-istilah endapan mineral seperti yang ada ini gitu. Karena ini menjadi sangat penting ketika nanti bekerja, bahwa kita harus merujuk ke tipe endapannya. Berbicara tentang eksplorasi nantinya, ya, kita bicara untuk di pertemuan kedua di minggu depan, kita harus paham tentang klasifikasi ini, karena masing-masing tipe endapan ini akan mempunyai tipikal program eksplorasi yang berbeda-beda, ya. Katakanlah contoh porfiri dengan epithermal ini misalkan, ya, jadi porfiri ini dengan epithermal, ya, bagaimana dia karakteristiknya akan mempengaruhi metode eksplorasi yang akan diterapkan. Katakanlah sebagai contoh, porfiri ini dia terkait langsung dengan intrusi misalkan. Lalu yang kedua, ada pembentukan dari magnetit yang melimpah di situ. Magnetit itu Fe3O4 rumus kimianya. Artinya metode yang paling geofisika yang paling cocok diterapkan untuk sistem porfiri itu adalah geomagnetik, survei geofisikanya misalnya. Atau karena dia punya sulfida, maka dia menerapkan metode IP, induced polarization. Ya, di situ yang kita lihat nanti ada 2 parameter, resistivity dan kemudian ada chargeability gitu, tingkat tahanan jenis dan tingkat pemuatan aliran listriknya yang dipengaruhi oleh keberadaan mineral logam yang ada.
yaitu mineral sulfida. Nah, jadi konsep inilah harus kita pahami dengan baik. Baru kemudian kita bisa berbicara the most appropriate exploration method, metode eksplorasi yang paling cocok, atau tahap-tahap dan metode eksplorasi yang paling cocok diterapkan pada endapan ini. Nah, ini yang saya statement awal tadi itu, ketika kita berbicara tentang eksplorasi, maka kita harus memahami karakteristik dari endapan-endapan ini, gitu. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Kira-kira teman-teman siswa? Izin Pak, Dinda mau bertanya. Dinda lagi, silakan Dinda. Wah, silakan. Baik, pada kelompokan chemical water mineral deposit itu kan Pak, mengapa proses pelapukan kimia di daerah tropis seperti Indonesia ini sangat krusial bagi pembentukan endapan bauksit dan kalwateri? Wow, very good question. Ya, jadi kita applause ya untuk Dinda. Pertanyaannya bagus. Mengapa? Ya, chemical weathering itu adalah proses kimia. Jadi in situ, ya, in situ itu terjadi di situ. Nah, kebetulan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya mirip. In situ terjadi di situ. Nah, apa yang terjadi di situ adalah reaksi-reaksi kimia, gitu. Jadi kalau kita lihat chemical weathering ini loncat ya. Sebenarnya saya masih jelaskan di atas, tapi ini loncat ke yang chemical, yang nomor 2 dari bawah ini. Peran air tanah menjadi sangat penting, gitu. Kalau kita perhatikan bahwa ada zona di bauksit itu ada zona limonit, kemudian ada zona saprolit, ya, lalu ada zona bauksit, ya, seperti itu. Nah, air menjadi sangat penting. Kemiringan lereng menjadi sangat penting. Nah, air yang banyak kan ada di daerah tropis. Makanya kita kan hanya mengenal 2 musim. Musim kering dan musim hujan. Dan musim kering pun kita masih kadang-kadang masih ada hujan, kan begitu. Saking banyaknya hujan. Kalau di Eropa hanya 4 musim, hanya 3 bulan gitu. Kadang 4 musim. 3 bulan aja hujannya gitu. Ya, jadi airnya itu sedikit gitu untuk bisa merubah batuan. Nah, karena tropis justru itu salah satu juga kelebihannya kita bahwa menjadi tingkat pelapukannya itu intensif gitu, pelapukan batuannya. Ya, maka apa yang terjadi di situ ada pengkayaan unsur seperti aluminium. Aluminium ini di bauksit ya, kan kalau tambang bauksit itu kan tambang aluminium ya, Al2O3 ya. Nah, mineral-mineralnya seperti gipsit ya kan, kemudian mineral lain ya, diaspor dan sebagainya itu pembawa aluminium gitu. Nah, mineral-mineral tadi seperti gipsit dan sebagainya itu hasil pelapukan kimia dari mineral yang membawa alumina seperti feldspar. Feldspar itu ada alkali feldspar, ada plagioklas di dalam batuan. Nah, batuan apa yang banyak mengandung itu adalah batuan-batuan yang seperti batuan yang granit gitu, atau granitoid gitu. Tidak terbatas itu, tetapi batuan lain, batuan sedimen yang mengandung banyak feldspar itu juga potensial untuk menghasilkan alumina. Nah, kemudian terjadi pelapukan. Ada 2 zona tadi dibatasi oleh muka air tanah atau groundwater level, water table. Nah, umumnya di bawah water table itu adalah jalur airnya mengalir gitu. Nah, tergantung nanti slope-nya. Kalau slope-nya itu terjal, maka airnya sangat cepat sekali mengalir kan, ada terjal. Tapi kalau slope-nya atau kemiringan daerah ini itu datar, maka dia tidak begitu mengalir kan, relatif diam atau mengalirnya sedikit sekali. Tapi yang favorable, yang paling bagus adalah slope-nya mungkin sekitar 20 derajat Celcius gitu, 15, 20, 30 masih still oke gitu. Nah, biasanya itu yang paling efektif. Why? Karena proses pencuciannya sangat efektif di situ. Sedangkan alumina merupakan
unsur yang sangat immobile. Dia akan stay di situ, maka akan terkayakan. Jadi ada mass balance di situ, ada pergantian massa. Ada mineral-mineral atau unsur-unsur yang washing out, yang tercucikan, maka akan diisi oleh mineral-mineral yang hydrous ya begitu, atau kemudian diisi air. Nah, tapi alumina akan stay di situ, maka secara umum akan terkayakan, ya kan? Tidak ada. Jadi massa itu kan hukum Sir Isaac Newton kan kekal gitu. Hanya ada pergantian saja gitu. Pergantian inilah atau replacement ini yang menyebabkan ada pengkayaan dari alumina. Maka di situ titik krusialnya mengapa iklim tropis menjadi sangat penting untuk menghasilkan endapan chemical weathering ini gitu Dinda ya gitu. Ada lagi? Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Nah, ini beberapa contoh endapan-endapan yang ada di dunia seperti di Republic of South Africa. Ini adalah endapan-endapan yang terkait dengan magmatik tadi yang di atas. Jadi ini adalah mafic intrusion, layer mafic intrusion, juga ada beberapa yang juga granitoid. Maka akan di sepanjang ini akan terbentuk endapan-endapan seperti platinum. Kalau kita lihat di sini garis putus-putus ini, kursor saya ini adalah itu yang disebut dengan Merensky Reef di Afrika Selatan. Maka kita lihat di sini Johannesburg, kemudian Pretoria, lalu kemudian Cape Town ya, kira-kira Cape Town itu di sini seingat saya, ya. Hasil ada ulama Sulawesi yang dibuang ke sini itu ya, menjadi tokoh yang kemudian menjadikan banyak orang Afrika di selatan ini menjadi Muslim. Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang sangat subur dan juga penghasil mineral yang sangat banyak, terutama platinum dan kemudian diamond, intan, di samping emas dan sebagainya. Maka kita tahu Nelson Mandela itu berjuang keras untuk bisa mengembalikan martabat orang-orang asli Afrika yang hidup itu, maka kita disebut dengan politik apartheidnya itu. Nah, namun para bule-bule Eropa ini masih banyak yang masih hidup di sini dan menguasai lahan-lahan di sana. Land owner terbanyak itu adalah para bule-bule orang-orang Eropa, terutama Jerman gitu. Karena apa? Karena Afrika Selatan merupakan satu negara yang sangat kaya dari sisi sumber daya alamnya maupun sumber daya geologi, ya gitu sampai sekarang. Nah ini, jadi dia akan terkait dengan mafic layer intrusion, intrusi yang yang membentuk lapisan gitu, tapi bukan sedimen, tapi intrusi, ya seperti itu. Nah, di sepanjang itu kita akan bisa menemui banyak sekali endapan-endapan platinum. Di Indonesia kondisi seperti ini belum banyak, ya. Walaupun Kalimantan dikenal penghasil intan, tetapi sejauh ini kita belum tahu juga sumbernya dari mana gitu. Ya, apakah dari Gondwana yang dulu pada sejarah geologinya panjang, atau ada intrusi-intrusi lam profil maupun mungkin kimberlite yang masih tersembunyi yang belum ditemukan di Kalimantan sampai hari ini gitu. Nah, endapan lain kita tahu epithermal, ya, itu adalah urat-urat pada kedalaman dangkal. Ini yang membawa emas banyak sekali di Indonesia, ini banyak sekali. Di Kalimantan bagian tengah ini banyak sekali. Yang paling kaya salah satunya adalah Kalimantan bagian tengah, Murung Raya, kemudian juga ada Kelian, kemudian di Kalimantan Barat juga ada di Bentayang dan sebagainya itu, Monterado dan sebagainya itu adalah penghasil emas endapan epithermal seperti ini. Dan saya kira mungkin teman-teman SMK 1 Balikpapan ini
saya setuju seperti misinya, bahwa tidak hanya kemudian hanya fokus ke batu bara misalkan. Tentu batu bara tetap menjadi primadona karena memang paling banyak, paling dekat, tetapi kemudian lulusannya tidak hanya dibatasi bekerja di batu bara, kelak mungkin bisa juga dia akan nyebrang ke mineral seperti di Kalimantan Tengah maupun di daerah-daerah lain di Kalimantan maupun di luar Kalimantan, seperti itu. Nah, sistem porfiri seperti yang saya sempat singgung beberapa kali tadi adalah di Grasberg di Papua misalkan, atau mungkin di Pulau Sumbawa seperti pulaunya saya dan Pak Suparman itu ada batu hijau dan sebagainya, merupakan endapan yang terkait dengan intrusi, dan itu merupakan salah satu penghasil tembaga emas terbesar di dunia, terutama tembaga. Penghasil tembaga terbesar dunia adalah porfiri. Jadi di Indonesia banyak sekali endapan porfiri, maka Indonesia masuk 10 besar penghasil tembaga dunia gara-gara, atau bukan gara-gara, diakibatkan oleh bahwa Indonesia banyak memiliki endapan porfiri seperti ini. Ya. Oke, orogenis sempat saya singgung beberapa, termasuk di Australia bagian barat, di daerah sekitar Perth, kita sebut dengan Yilgarn Craton. Lalu di beberapa di benua Pasifik, Indonesia beberapa indikasi, ada di Sulawesi, ada di Awak Mas misalkan, walaupun masih debatable, masih didebatkan begitu, ada di Bombana, mungkin ada di Meratus. Ini menjadi endapan emas yang cukup penting ke depannya untuk menjadi target eksplorasi masa depan. Oke, kita masih ada berapa menit, Dinda? Kemudian ini adalah endapan yang juga tidak kalah penting sekarang, terutama di jajaran Indonesia Timur, di NTT, di Pulau Romang, Pulau Wetar, ya, maupun mungkin di Sulawesi, ada Sakaropi, ya, dekat Toraja. Ini ada kita sebut dengan volcanogenic massive sulfide, adalah endapan yang terbentuk di dasar laut. Ya, itu daerahnya biasanya rifting. Misalnya contohnya tadi ada di Basin, ya, atau daerah rifting terutama, maka di sini akan terbuka, maka fluida akan naik membentuk cerobong-cerobong asap. Di bawah itu kita sebut dengan black smoker and white smoker. Kalau black smoker biasanya membawa sulfida, itu yang bisa kaya akan mineralisasi. Kalau white smoker biasanya itu adalah silikat saja. Nah, ini cerutu-cerutu di bawah laut, ya. Jadi akan membentuk gunung api bawah laut. Nah, ini, ya, menjadi potensi ke depan dan belum banyak dilakukan eksplorasi sebenarnya. Apakah misalkan di sekitar Sumatera atau di beberapa daerah kita masih bisa menemukan endapan-endapan yang ekonomis di bawah laut. Ya, seperti kalau yang terangkat sudah di atas laut, sekarang di darat itu di Pulau Wetar. Sekarang udah ditambang misalkan, udah sedang ditambang. Ya, itu di NTT, ya, provinsi NTT. Nah, ini seperti itu, jadi ada fluida naik ke atas, kemudian dia akan ada nanti trapping system, ada yang menahan di sini lapisan-lapisan batuan sedimen yang kedap fluid atau kedap air yang tidak bisa tembus, maka dia akan menyebar ke kanan kiri, membentuk sebuah seperti lensis seperti itu pada batuan-batuan yang memiliki porositas tinggi, permeabilitasnya tinggi. Ya, jadi fluida naik kemudian ini ke bawah. Sedex juga banyak sekali di beberapa tempat di Sumatera, terutama kita tahu di Sokopomil, di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kita mendapatkan tipe endapan seperti ini. Jadi ada struktur, kemudian fluida naik, lalu di sini terendapkan endapan-endapan sulfida sepanjang lapisan batuan sedimen. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, ya, beberapa sebaran dari sulfida mengikuti perlapisan porositas dari batuan sedimen. Semakin poros dia, maka semakin diisi oleh fluida dan akan terekspresi di dalam sebaran dari fluida sulfidanya menjadi sangat banyak. Glacier juga, kalau pernah datang liburan di Parangtritis di Jawa, ada di situ pasir besi yang banyak di sepanjang pantai selatan Jawa.
atau katakanlah Intan di Martapura ini kategori di endapan pleser namanya. Di Kalimantan bagian barat, bagian tengah ini banyak sekali penambang emas di sungai-sungai atau di pesisir di samping kanan kiri dari sungai ini, ya. Jadi itu kategori endapan pleser. Di Bengkayang, Monterado itu merupakan bekas tambang Cina, ya, dari zaman dulu, ya. Maka sisa-sisa peninggalannya masih terlihat. Kalau saya pernah berkunjung ke sana, soalnya dari saya perhatikan di daerah itu ada bekas-bekas powernya atau bangunan-bangunan itu masih ada zaman dulu. Tetapi kemudian waktu itu kami mencari primary source-nya, sumber primernya itu ada di gunung-gunung. Kita temukan urat-urat endapan emas epithermal, tapi zaman dulu dia tidak menyadari bahwa ada emas di gunung sana, di gunung sebelah itu dekat sekali. Tapi mereka menambang di lembah-lembah gunung itu, jadi emasnya seperti di sungai-sungai itu. Nah, pembentukannya adalah ini hasil transportasi dari hulu ya. Lalu karena emas memiliki resistensi tinggi, maka dia akan bertahan dan akan terendapkan pada daerah-daerah yang low energy seperti ini. Ya, jadi daerah-daerah yang low energy itu diterendapkan atau dibalik-balik ke gundukan seperti ini. Ya, atau mungkin udah paleoplacer yang sungai yang ada sekarang belum tentu jalur sungai yang seperti dulu, bisa jadi dia berpindah. Maka pemetaan tentang aliran fluviatil ini, aliran sungai menjadi sangat penting untuk dalam melakukan eksplorasi dari endapan emas placer ini. Nah, ini yang harus dilakukan ketika kita berbicara tentang metode eksplorasi pada endapan placer. Laterit saya kira juga menarik di Sulawesi maupun di beberapa tempat di Pulau Sebuku juga mengambil nikel, walaupun secara umum karakteristik nikel di Pulau Sebuku relatively low grade itu, tetapi ketika harga nikel naik terus, sekarang cut off grade ya, atau kadar terendah yang bisa ditambang menurun sekitar mungkin sekarang 1,1%, 1,4, 1,5% nikel sudah ekonomis. Akan terbentuk seperti saya jelaskan tadi, ada beberapa holystone di sini. Di sini adalah saprolit, kemudian di sini adalah limonit ya, limonit, saprolit ya, walaupun dibagi-bagi lagi ya limonitnya. Nah, intinya begini, sama dengan boksit tadi ya yang ditanyakan Dinda. Di sini kira-kira kursor saya kelihatan ya, ini adalah batas dari muka air tanah. Maka di sini airnya mengalir di bawah ini. Jadi air tanahnya di bawah ini. Di muka air tanah kan, muka itu kan paling atas. Nah, di bawah ini mengalir, maka akan mengalami pencucian di sini, washing. Unsur-unsur yang mobile akan removal, akan dipindahkan ya, dialirkan. Sedangkan unsur-unsur yang immobile seperti nikel itu immobile pada kondisi tertentu, maka dia akan stay. Maka terjadilah proses pengkayaan di ini. Termasuk aluminium tadi yang di Kalimantan Barat itu, ya, di daerah Tayan misalnya, Mempawah, Tayan itu. Ini aluminiumnya adalah immobile, dia akan stay di sini dan menjadi terkayakan. Jadi itu yang dilakukan eksplorasi oleh manusia sekarang. Ini contoh ini, ya kan? Jadi saprolit, ini muka air tanahnya mungkin begini dulu, muka air tanahnya, gitu. Nah, ini proses pengkayaan terjadi di sini untuk nikel. Mirip sekali dengan boksit misalkan. Oke. Mungkin itu ya. Nah, mungkin kalau mau saya pindahkan, masih ada waktu? Halo? Linda? Waktu kita Iya, sampai jam 12.15, Pak. Oh, jadi beberapa menit lagi ya? Nah, Iya. saya stop sharing yang ini, saya share sedikit tentang kalimat. Kata ini. Belum ya? Sudah stop sharing nggak? Kok nggak ada ini? Sudah, Prof. Sudah ya? Sudah, Prof. Oke, baik. Saya panggil satu slide terakhir untuk mungkin saya perkenalkan
sedikit tentang Kalimantan ya Pak Wid ya. Mungkin bentar, mana slide-nya ya. Nah ini dia. Oke, kita buka, saya panggil. Oke, apakah sudah mulai terlihat? Sudah? Belum ada, Pak. Belum ada. Masih Share. Oh, sorry. Ini ada kekeliruan. Ntar. Saya belum mengklik tadi ini. Ososo audio ini. Nah, ya, sekarang harusnya sudah. Sudah belum? Belum ya? Belum, Pak. Aduh, masalahnya di mana lagi nih? Tutup Tutup dulu ya. di stop share dulu kali Prof. Itu dia, saya mencari tempat kliknya sebelah kanan ini tidak terlihat lagi tempat untuk stop sharingnya, Mas. Di share itu Prof. Iya, di share. Ini. Sudah muncul ya. Bentar. Belum muncul. Jaringan mungkin Prof. Sekarang gimana? Belum ada, Pak. Oke. Bentar, belum ini kayaknya. Oke, sekarang. Bismillah. Sudah belum? Belum juga. Pak, kamera dimatiin Prof. Kamera dimatikan. Ini coba. Kan jaringan mungkin. Sudah saya matikan kameranya. Sudah ya. Oh, ini malah muncul kamera. Berarti saya matikan dulu. Oke. Nah, Oke, kan silakan. coba Oke. di-share. Ya. Bentar, saya tutup aja yang lama supaya ini mungkin secara otomatis. Sekarang bismillah. Oke, sambil jalan silakan loh kalau ada yang mau ditanyakan. Adik-adik. Ya, silakan. Langsung aja. Izin Prof. Doni tadi. Iya, silakan. Nama saya Muhammad Rijal Wais. Saya mau bertanya tentang tadi tentang VMS atau vulkanik massive survive. Itu apa bedanya sama SEDEC? Saya bingung gitu, Prof. Mau nanya aku itu. Oh, oke. Jadi ada pertanyaannya apa perbedaan dengan VMS dan SEDEC ya, gitu ya. Oke. VMS, Vulcanogenic Massive Sulfide, itu berkaitan dengan kegiatan gunung api bawah laut. Gitu. Kegiatan gunung api bawah laut. Jadi batuannya itu adalah batuan vulkanik. Nah, jadi batuannya vulkanik. Sedangkan SEDEC itu adalah endapan mineral yang terbentuk, tidak ada kegiatan vulkanik di situ, gitu. Tidak ada. Yang terjadi di situ adalah pada tadi di dasar samudra itu hanya ada struktur. Nah, somehow ada kegiatan fluida yang
deep seated intrusion dalam sekali, menjadi sumber fluidanya yang naik melalui struktur itu dan terendapkan fluida pada batuan sedimen. Jadi sebenarnya perbedaan utamanya adalah pada kondisi ada vulkanik, ada gunung api bawah laut atau tidak gitu. Sama-sama di dasar laut memang, ya kan begitu. Perbedaan utamanya di situ. Nah, sedangkan komoditi yang dihasilkan sama-sama sebenarnya umumnya itu penghasil tembaga, timbal dan seng. Tetapi di beberapa lokasi di Indonesia Timur itu mereka sekarang menambang ulang lagi. Dulu kalau mereka mengambilnya tembaga, tapi sekarang mereka mencari emasnya gitu di VMS. Nah, sedangkan yang sedek umumnya itu tidak ada emasnya, sedikit lah. Yang banyak adalah tembaga, timbal dan seng, itu yang ditambang. Nah, perbedaan utamanya di situ tadi ya, Dek ya. Jadi seperti itu kira-kira. Prof, izin bertanya. Ya, Kenapa VMS ditemukan berasosiasi dengan batuan vulkanik laut? Oke. Mengapa VMS itu berasosiasi gunung api atau vulkanik di bawah laut? Sebenarnya VMS itu kalau kita mau lebih luas lagi tidak hanya terbatas pada batuan vulkanik saja pada dasarnya, tapi ada tipe yang vulkanik saja yang kita sebut dengan tipe Kuroko, ya, Kuroko type. Sebentar, saya buka dulu. Ini saya nggak bisa share konten ini, yang masalah ini ya. Bentar. Sama deh. Iya, bentar nak. Ya, dulu. Iya, lama sekali. Bentar. Gimana caranya saya bisa masuk lagi di ini ya, nggak ada tempat untuk saya stop sharing itu loh. Kemana itu? Atau saya kirim ke Pak Wid tuh, Pak Wid. Ya, coba. File saya, bentar. Memang ini, maaf ini memang pakai Microsoft Teams ini agak-agak ribet nih. Saya share. Nah ini, ada file saya bisa juga digunakan untuk belajar itu nanti Pak Wid untuk PMS dan SEDEX. Itu sudah. Ya, silakan. Saya Ahmad Ibrahim mau nanya, mengapa sumber daya metalik memiliki karakteristik kurang melimpah dan tidak merata di kerak bumi? Mengapa mineral-mineral yang metalik? Ya, jadi gini, untuk bisa melimpah dalam tanda kutip, dia ekonomis untuk ditambang, itu harus ada proses pengkayaan geologi namanya. Jadi, Pak Wid, ini sudah saya kirim ya, kalau bisa di-share. Jadi untuk bisa melimpah atau bisa kita manusia itu mengambilnya, maka harus ada yang disebut dengan geological enrichment factor atau faktor-faktor pengkayaan geologi. Nah, faktor pengkayaan geologi itu hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu gitu deh. Misalnya di daerah seperti yang saya jelaskan tadi, pada daerah ada subduksi gitu. Nah, baru terjadi ada struktur. Nah, jadi ada proses hidrotermal di situ, baru terjadi pengkayaan. Maka kalau kita lihat, tidak di seluruh bumi kita ini kan tidak semuanya ada proses hidrotermal gitu. Kalaupun ada, belum tentu. Yang kedua alasannya, belum tentu itu terjadi proses pengkayaan mineral. Jadi fluida itu secara umum ada fluida yang kaya akan logam, tapi ada juga fluida yang tidak ada logamnya gitu. Ya. Nah, sehingga sebarannya di muka bumi kita ya tidak merata gitu. Beda dengan batuan sedimen kan. Kalau mineral logam kan, non logam kan biasanya pada
pada batuan biasa banyak kan, misal batuan sedimen, batu gamping. Batu gamping kan ada di mana-mana tersebar ya. Ya, jadi bisa kita lihat di mana-mana ada gitu. Nah, oleh sebab itu ada proses-proses geologi yang membuat mereka yang logam tadi itu sehingga sebarannya di bumi tidak merata gitu. Saya kira yang kedua ya, kita sebagai hamba Allah ya atau hamba Tuhan itu hukum sunatullah gitu. Coba kebayang ya, kalau emas itu ada di mana-mana, kalian bisa pungut di mana-mana gitu, jalan kok pungut emas, ke pasar ada juga emas di mana-mana gitu, ya dia tidak memiliki nilai tinggi lagi karena ada di mana-mana gitu. Jadi memang harus seseorang yang paling berharga itu kalau dia itu sangat baik hati ya, dan kemudian sangat berharga. Nah itu kategori yang sangat sulit dicari kan, ya, gitu, sulit dicari. Dan itu hukum sunatullah istilahnya kan begitu. Sesuatu yang sulit dicari itu atau sangat berharga itu pasti sulit dicari. Tapi kalau tidak begitu berharga itu mudah, itu ada di mana-mana itu kan begitu. Ya, ada proses geologi, pengkajian geologi. Pak Wid bisa di-share? Belum? Prof, Belum, izin Pak. bertanya Prof. Sebelumnya memperkenalkan, nama saya Doni Saputra dari 12 GP1. Sebelumnya di beberapa minggu lalu kami ada kuliah lapangan Prof di Sungai Muru masuk Meratus. Nah, kami eksplorasi melewati luasnya hamparan opiolit dari Meratus Prof. Pertanyaan saya, menandakan apa saat masa lalu jika ada opiolit Prof? Dan kedua, mengapa di daerah Meratus yang dilewati sabuk opiolit akibat upliftnya kerak samudra untuk sekarang tidak ada tambang laterit nikel di sana? Malahan banyak tambang laterit nikel di Pulau Sulawesi yang secara umur geologi, umur opioidnya lebih muda. Bagus, pertanyaan bagus ya, dari Mas Doni ya, Mas tadi. Ya, benar Prof. Mas Doni, terima kasih. Pertama, dari lintasan opioid di Meratus banyak hal yang kita bisa pelajari ya. Kalau kita mau belajar lebih jauh mengenai proses-proses geodinamika dari lempeng Meratus saat itu yang umurnya kapur ya. Kalau itu dia memang dia lebih tua. Lalu kemudian sekuens dari opioid ini kita harus bisa pelajari. Kita tahu bahwa sekuennya itu, urut-urutannya itu kan sudah ada di literatur itu. Kira-kira kalau di tempat yang kita kunjungi ini dia berada pada sekuen yang mana gitu. Kalau misalnya hadir itu di situ ada kromit dan sebagainya, itu biasanya itu pada daerah-daerah sekuennya itu pada sudah di bawah dia. Dari udah di bawah morofik line gitu, garis moho gitu. Nah, di bawahnya itu ada kromit ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita menemukan lapisan sekuens opioidnya masih gabro dan sebagainya di atas itu, maka dia masih relatif masih dangkal begitu. Nah, mungkin di Merapi mungkin tidak ditemukan lagi barangkali gitu, karena proses erosi yang sudah berlangsung lama kan begitu. Nah, perkara apakah potensi mineral yang ada itu kemungkinannya apakah ada nikel, kemudian ada beberapa ya. Kalau di opioid itu nikel, kemudian kromit atau kromium ya, lalu kobalt, yang ketiga adalah skandium ya, yang keempat nikel, kemudian nikel, kemudian kobalt, kromium, skandium, dan PGM, platinum group metal. Jadi ada 5 atau berapa tadi ya. Jadi kalau tidak ada nikel, belum tentu tidak ada kobalt atau kromium gitu. Nah, ini kan belum dilakukan eksplorasi atau kajian yang mendalam di Meratus ini. Tantangan ke depan buat kalian semua gitu. Kalau misalnya nikel relatively low grade di Meratus, bukan berarti potensi mineral lainnya itu tidak ada. Misalnya tadi itu kobalt atau kromit, atau mungkin skandium. Unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu di dunia ini disebut dengan unsur-unsur kritis atau mineral kritis.
sangat penting untuk sangat penting untuk industri masa depan, untuk industri maju gitu. Nah, jadi tantangannya, Dek, jangan berkecil hati kalau nikelnya rendah, tapi mungkin kita bisa akan mendapatkan kromium atau kobalt atau PGM atau skandium yang tinggi di Meratus. Terbukti di beberapa tempat di Pulau Sebuku, kan itu juga bagian dari ophiolite Meratus tuh. Di sana cukup ininya tinggi gitu, skandiumnya tinggi gitu. Nah, jadi bisa menjadi komoditi baru gitu. Ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, mengapa nikelnya rendah, Pak? Kayak gitu. Mengapa nikelnya rendah, Pak Arif? Ya, bisa jadi dipengaruhi oleh jenis dari batuan ultramafic yang ada. Kita tahu bahwa nikel tinggi itu apabila olivin banyak. Olivin. Tahu ya, mineral olivin di Bowen Reaction Series itu. Nah, kalau batuan yang banyak olivinnya apa? Ya ada dunit atau mungkin peridotit kan, begitu. Nah, saya belum mempelajari secara khusus batuannya yang ada di sana, tetapi itu akan berpengaruh. Jadi mineralogi dari batuan itu akan mempengaruhi kekayaan mineral ekonomis yang ada, begitu deh. Nah, sedangkan kromit dia lebih banyak berasosiasi dengan piroksin. Ya kan, di dalam ophiolite itu kan batuan ultramafic itu kan ada piroksin dan ada ophiolite kan, klinopiroksin atau ortopiroksin itu sebagai sumber utama dari kromium. Jadi dia berasosiasi dengan kromium, dari tinggi, dia lebih tinggi daripada di olivin. Ya. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah seperti itu kira-kira. Oke. Ini sudah tampil ini ya. Jadi gini, mungkin di sini saya jelaskan dari slide yang ada di depan kita ini. Bisa terlihat semua? Bisa terlihat? Kelihatan. Oke, ini aja yang saya jelasin. Jadi ini tectonic tektoniknya. Di sini yang warna hijau itu terintrusi dari kerak samudra. Lalu akan terbentuk ada four-arc basin. Kemudian ada Mamatir Arc. Yang di depan ini yang paling gundukan di depan yang hijau itu kita sebut nanti itu akresiteran yang terbentuk orogenic gold deposit. Nah, perbesar Pak. Di presentation view Pak, yang tadi. Apakah saya salah lihat? Ini kalau saya melihatnya kecil-kecil. Nah ini. Nah, kalau untuk SEDEX itu bisa terbentuk di sini, di BA basin, atau dia bisa terbentuk pada FOA basin, gitu. Nah, FOA basin itu strata bone in sediment itu sama istilahnya SEDEX sebenarnya. Jadi kalau banyak membaca nanti itu akan tahu bahwa itu sinonim. Ya, kalau kurang membaca biasanya wah ini barang apa lagi nih, padahal itu sinonim. Nah, itu memang harus banyak membaca ya. Jadi kemudian di BA basin kita lihat di situ ada volcanogenic massive sulfide, kemudian ada strata bone. Jadi VMS bisa terbentuk di BA basin atau di ocean ridge, mid ocean ridge yang paling kanan. Nah itu. Jadi ada gunung api di situ muncul ke atas, ya akan berasosiasi dengan situ. Tapi ketika tidak ada gunung api, hanya batuan sedimen, maka akan membentuk strata bone in sediment atau SEDEX tadi, ya seperti itu kira-kira. Tadi pertanyaannya siapa tadi ya? Lupa ya. Doni. Pertanyaan saya Pak ya, dari Doni Saputra. Ya Doni itu. Ya gitu kira-kira ya. Nah, ini perlu memahami konteks tektonik setting ini ya, untuk bisa mempelajari di mana kita bisa melakukan eksplorasi endapan-endapan mineral tertentu, ya seperti itu. Ya. Nah ini ada slide, nanti silakan Pak Awid gunakan oleh teman-teman siswa VMS dan juga SEDEX ada di slide yang barusan saya kirim. Semoga bermanfaat. Gitu. Kalau mau di scroll ke bawah juga banyak contoh-contohnya, tapi karena sekarang coba di scroll Pak beberapa. Kayaknya jaringan saya bermasalah. Oh, iya. Betul. Jadi
Oke. Soalnya di sini hujan, Pak. Oh, Iya, begitu Pak. ya. Benar ya. Ya, memang Iya. anaknya. Balikpapan kalau hujan jaringannya kurang-kurang bagus. Ya kita yang salah, bukan hujan berarti. Kalau seperti gitu. hujan ini itu kan ngopi kemudian makan singkong goreng begitu kan. Nah ini malah katanya malah kalian ini gitu kan, belajar gitu. Oke, sekarang silakan ya. Kalau ada pertanyaan lagi. Oke, 2 menit lagi. Ya silakan. Bisa. Nah ada si Filja, ada angkat tangan. Ya Pak, mau pakai 2 device ini Pak, karena yang satunya bermasalah. Ya. Silakan. Oke Pak, saya kan perkenalkan, saya Filzadi dari kelas 13. Dan saya sudah Pak, melakukan PKL di tambang ore ya, ore nikel. Nah selama saya PKL itu Pak, saya pelajari 28 nikel ya. Ada laterit nikel sama sulfida nikel. Nah kebanyakan di Indonesia ini kan yang ditambang laterit nikel ya, dari Lapukan Ultramafik. Yang paling banyak di Sulawesi dan Halmahera Pak ya. Nah di sulfida ini saya jarang dengar yang ditambang Pak di daerah Indonesia ini Pak. Ada waktu saya dengar, waktu saya ikut kelas juga, ada katanya ditemukan tambang nikel sulfida di daerah Sorowako, tapi tidak ditambang. Nah, pertanyaannya Pak, kan Indonesia ini untuk setting tektonik sudah cukup bagus untuk pembentukan nikel laterit, dan juga dilewati vulkanik arc purba yang memungkinkan juga untuk terbentuknya endapan sulfida nikel ini Pak ya. Nah itu pertanyaannya, kenapa yang paling banyak ditambang di Indonesia ini laterit nikel ini daripada si sulfida? Apakah kurang diekspor lagi yang sulfida nikel ini? Iya. Oke. Kedua lagi Pak, ada lagi Pak. Oke, silakan. Ya, dari kedua endapan nikel ini, mana konsentrasinya yang lebih tinggi dan penyebarannya itu yang luas? Apa tadi yang kedua tadi, penyebaran dari apa? Dari kedua endapan nikel ini, yang laterit dan sulfida ini, mana endapannya yang penyebarannya luas dan konsentrasinya? Oke, ya. Makasih Pak. Oke, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus dari Filja tadi terkait dengan endapan nikel. Jadi rupanya Filja fokus ke nikel. Secara umum di dunia ada 2 macam endapan nikel. Yang pertama adalah endapan nikel silikat atau kita kenal dengan endapan nikel laterit. Yang pertama. Jadi itu. Yang kedua, endapan nikel sulfida atau kita sebut sebagai endapan nikel primer gitu. Ya. Nah, bagaimana pembentukan endapan nikel primer dan endapan nikel laterit? Kalau endapan nikel laterit kita sudah tahu bersama bahwa itu adalah hasil pelapukan kimia dari pelapukan kimia dari oviolit yang terangkat di di permukaan ya, seperti itu yang kita bicarakan tadi. Sedangkan endapan nikel sulfida itu adalah endapan nikel primer yang berasosiasi dengan batuan mefik dan ultramefik, tapi hasil intrusi. Beda kan? Beda nggak? Satunya itu adalah sama-sama ultramefik, ya, ada Habsburgit, Dunit itu, tetapi bedanya satunya oviolit atau kerak samudra yang menumpang di atas benua tadi, dan satunya adalah intrusi gitu. Bedanya dari situ Mas, satu. Yang pertama. Yang kedua bedanya adalah prosesnya. Kalau endapan nikel laterit tadi yang silikat, mengapa disebut kata lain endapan nikel laterit itu adalah endapan nikel silikat? Itu karena dia di-host oleh mineral-mineral silikat seperti garnierit. Garnierit ini kan
sebenarnya ubahan dari mineral-mineral seperti olivin, kemudian hasburgit, ya kan, seperti itu. Nah, sehingga dia tetap ada ciri khasnya itu silika, Si gitu. Nah, sedangkan endapan nikel sulfida bukan mineral-mineral silika tadi, tetapi mineral-mineral sulfida yang membawa nikel, yaitu pentlandit misalnya. Pentlandit itu, kalau mau searching, silakan. Pentlandit itu rumusnya adalah NiFe8S9. Jadi sulfida, ada S-nya, bukan Si ya, S sulfur. Ya. Itu dia mengandung nikel, itu kira-kira 40% gitu. Kemudian ada juga millerit. Nah, itu yang banyak ditemukan di Indonesia. Beberapa tempat tadi udah di-mention oleh siapa tadi? Filjah. Ada di Surapo. Betul. Surapo itu benar sekali. Kamu update berarti, saya top. Ya, saya kasih jempol. Surapo kita kenal sebagai penambang nikel laterit yang paling besar di Indonesia saat sekarang, bahkan mungkin di dunia. Tetapi ada beberapa data dari pemboran yang dilakukan oleh PT Vale ini atau Inco dulu, menemukan beberapa intercept dari millerit. Saya pernah dapat itu sampelnya, dikasih oleh teman saya yang kerja sana, teman kuliah dulu. Millerit ini kan mudah sekali teroksidasi dia, maka dia harus dibungkus itu. Dia berubah warna nanti. Nah, millerit itu rumus kimianya adalah NiS, millerit. Millerit. NiS. Ada yang nikel sulfida. Ya, nikel sulfida. Rumus kimianya semuanya tadi nikel sulfida yang saya sebutkan. Pentlandit, millerit, kemudian ada namanya Gersdorfit gitu. NiASS. Ada nikelin. Nikelin itu NiAS. Nikelin. Ya, nickeline kalau bahasa ini. Nah, ini biasanya bisa terjadi pada yang dikandung langsung secara primer pada batuan intrusi itu, atau atau ada hidrotermal fluid, larutan hidrotermal yang keluar dari intrusi tadi, kemudian terendapkan mineral sulfida dari fluida ini. Gitu. Nah, tidak usah jauh-jauh, Filja. Kalau kamu ke Pulau Sebuku dari Kota Baru, Pulau Sebuku, nanti ada PT Silo namanya. Mereka menemukan beberapa pemborannya itu, mereka menemukan nikel sulfida. Ya kan, itu dekat itu. Kalau mau lihat, ada di core storage mereka itu. Saya pernah ke sana. Saya pernah lihat di core-nya, inti bor mereka itu ada garnieritnya. Lantur. Ada nikel sulfidanya gitu. Nah, mengapa kemudian penyebarannya di dunia ini sedikit ya? Memang harus pada tektonik setting tertentu gitu. Kalau di Indonesia memang sedikit, tapi kalau di luar justru banyak. Di Afrika itu kebanyakan nikel sulfida daripada nikel laterit, atau bahkan tidak ada, karena kan tidak didukung oleh setting tektonik. Ada ophiolite yang naik ke atas, atau kemudian iklimnya yang harus tropis, ya kan? Nah, itu tidak kita temukan. Tapi di Indonesia yang dominan adalah nikel laterit dan mudah diekstrak, sedangkan nikel sulfida ini sulit diekstrak. Ya, karena dia ada di dalam struktur kristal atau struktur atom dari sulfida. Kalau nikel silikat memang ada dalam atomnya, tapi dia lebih mudah kan diekstrak gitu secara umum. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Jadi tambah sedikit, kita berpotensi untuk menemukan nikel sulfida sebenarnya di beberapa ophiolite. Jadi ada intrusi rupanya, bukan hanya sekedar ophiolite, tapi kemudian ada beberapa intrusi ultramafic yang ada di Sulawesi itu. Dan bisa juga menemukan endapan-endapan emas begitu, seperti di Filipina yang saya sebutkan di awal itu. Saya pernah mereview paper di jurnal internasional yang paper itu menjelaskan kehadiran endapan emas epithermal pada ophiolite gitu. Nah, pertanyaannya, apakah semua daerah ophiolite ini sudah kita jelajah? Belum. Ya, jadi potensi kedepannya masih sangat terbuka, termasuk di
500 gitu. Ya luar biasa ya. Jadi kalian adalah generasi-generasi yang akan memegang tampuk dalam tanda kutip peran penting ke depannya. Maka basic pengetahuan seperti ini harus dikuasai. Seperti itu. Baik Prof, waktunya sudah habis. Ya. Nanti bisa kita lanjutkan lagi sedikit saat pertemuan berikutnya. Ya. Baik teman-teman, tadi kita sudah menyimak bersama-sama tentang materi yang disampaikan. Ada klasifikasi sumber daya, karakteristik biji, jenis endapan emas, dan juga lain-lain. Alhamdulillah kita telah mengikuti rangkaian kegiatan upskilling pada hari ini dengan lancar. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Rerum Naturalium Insinyur Arifudin Idrus, STMT IPU, atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kami sebagai calon ahli di bidang geologi maupun pertambangan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, saya Dinda Fadila selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan.